Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sahabat semuanya. Alhamdulillah ya, kita bisa berjumpa kembali dalam kesempatan yang berbahagia dalam keadaan sehat walafiat. Semoga teman-teman semuanya dimanapun berada selalu berada dalam keadaan sehat, dilancarkan segala urusannya, dimudahkan jalan rezekinya ya. Baik teman-teman, ini dalam kesempatan kali ini saya ingin berbagi untuk menyampaikan atau membacakan hadis qudsi ya teman-teman. Ini dalam pembahasannya itu pertama adalah dalam perkara niat dan amal seorang muslim ya. Baik, di sini saya akan bacakan hadisnya ya teman-teman. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yaqulullah idza arada 'abdi ay ya'mala sayyi'atan fala taktubuha 'alaihi hatta ya'lamaha fa in 'amilaha faktubuha bimisliha wa in tarakaha min ajli faktubuha lahu hasanah wa idza arada ay ya'mala hasanatan falam ya'malha faktubuha lahu hasanatan fa in 'amilaha faktubuha lahu bi'asyrin amsaliha ila sab'i mi'atin. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah berkalam, jika seorang hambaku ingin melakukan kejahatan, janganlah kalian catat hingga dia melakukannya. Allah berkalam, jika seorang hambaku ingin melakukan kejahatan, maka kata Allah, janganlah kalian catat hingga dia melakukannya. Kemudian jika dia melakukan kejahatan itu, catatlah semisalnya. Jika dia meninggalkannya karena aku, catatlah satu kebaikan baginya. Jika dia berniat melakukan kebaikan sedang dia belum melakukannya, catatlah kebaikan baginya. Jika dia melakukannya, catatlah 10 kebaikan baginya, bahkan hingga 700 kali lipat. Hadis riwayat Bukhari nomor 7501, hadis riwayat Muslim nomor 128, dan Tirmidzi nomor 3073 sahih. Ini teman-teman ya, jadi ternyata perkara niat dan amal kita sebagai seorang muslim itu, subhanallah ya, Allah itu betul-betul maha rahman, maha rahim, maha luas rahmat Allah. Nah, jadi dalam perkara kita, contoh seorang hamba ada keinginan untuk melakukan keburukan, maka dalam hadis ini Allah menyampaikan, ketika ada seorang hamba yang berkeinginan untuk melakukan keburukan, maka Allah menyuruh kepada malaikat jangan dulu dicatat gitu, jangan dulu dicatat. Kalau baru di ranah niat ya, jadi baru berniat mau melakukan keburukan, maka Allah memerintahkan kepada malaikat jangan dulu mencatatnya. Nah, kemudian jika niat untuk melakukan keburukan itu dibarengi dengan melakukannya atau dengan pengamalannya, maka baru di situ Allah menyuruh untuk mencatat. Tapi dicatat hanya semisalnya, artinya hanya 1 poin gitu, 1 poin keburukan, jadi 1 poin dosa gitu ya. Kemudian jika dia meninggalkannya karena aku, jika kita meninggalkan keburukan itu atau mengurungkan ya untuk melakukan keburukan itu, maka catatlah 1 kebaikan baginya. Jadi awalnya kita niat mau melakukan keburukan, tapi ternyata kita mengurungkannya gitu ya untuk melakukan keburukan itu, maka itu dicatat juga oleh Allah, mendapat 1 poin kebaikan, masya Allah. Nah, ini sebaliknya, jika kita berniat melakukan kebaikan, ini baru diniat ya, niat melakukan kebaikan sedang dia belum melakukannya, baru niat aja tapi belum melakukannya, belum melakukan kebaikan nih, maka catatlah kebaikan baginya tuh. Jadi dalam hal kebaikan, kalau baru niat saja ini sudah dicatat 1 poin, berbeda dengan kita mau melakukan keburukan. Jadi kalau mau melakukan keburukan baru diniat saja, itu belum dicatat oleh Allah ya, belum dicatat sebagai 1 dosa ya. Tapi kalau berbeda hal dengan kebaikan ya, jadi kalau dalam kebaikan ini baru niat saja, ini sudah dapat poin 1 kebaikan.
Nah, kemudian jika dia melakukannya, artinya melakukan kebaikan, niat untuk melakukan kebaikan ditambah dengan pengamalannya, dilakukan juga gitu kebaikan itu, maka Allah memerintah kepada malaikat, catatlah 10 kebaikan baginya. Jadi catat 10 kebaikan. Masya Allah. Berbeda dengan melakukan keburukan ya. Kalau keburukan tadi kita berniat melakukan keburukan, kemudian keburukan itu dilakukan, maka Allah hanya mencatat 1 poin, 1 keburukan, 1 dosa gitu ya. Tapi kalau dalam kebaikan, kita berniat melakukan kebaikan, kemudian kebaikan itu juga kita amalkan, maka dapat 10 poin. Jadi subhanallah, Allah itu memang betul maha rahman, Allah itu betul-betul maha penyayang kepada hambanya ya. Jadi hitungannya beda. Kalau keburukan itu tidak dilipat gandakan, tapi kebaikan itu 1 kali melakukan kebaikan Allah beri 10 poin gitu ya hadiahnya. Bahkan lanjutan dari hadis ini, bahkan hingga 700 kali lipat, bahkan bisa dilipat gandakan sampai di 700 kali lipat kebaikan poinnya itu ya. Subhanallah, Masya Allah. Nah, itulah teman-teman salah satu bukti bahwa Allah itu betul-betul sayang kepada kita sebagai hambanya ya. Kalau dalam ayat Allah sampai berwasiat ya, bahwa wala tamutunna illa wa antum muslimun, jangan sampai kita ini meninggal atau mati melainkan matinya kita ini, wafatnya kita ini harus berada dalam keadaan muslim. Itu adalah satu bukti bahwa betul Allah itu sayang kepada kita. Allah tidak ingin kita ini terjerumus kepada kesalahan, keburukan, bahkan tidak ingin kita ini mati dalam keadaan kafir. Allah ingin kita mati dalam keadaan muslim ya, berserah diri kepadanya. Mari kita sambut kasih sayang Allah ini ya, Rahman Rahim, rahmat Allah ini yang luas ini, kita sambut dengan betul-betul kita mengikuti apa-apa yang diperintahkannya dan berusaha semaksimal mungkin untuk menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah ya. Sehingga ya mudah-mudahan dengan seperti itu kita wafat dalam keadaan husnul khatimah ya, datang ke akhirat kita mendapat rahmatnya, dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu teman-teman ya. Amin ya rabbal alamin. Jadi semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.